Kita dikasih uzur ya. Kita kasih uzur. Saya sendiri pernah diprotes ya. Ada yang sampai lapor ke seorang ustaz tersebut menegur saya. Bilang sampaikan ke Pirande. Ya. Ada orang beri salam dia tidak sapa dengan baik, yang disapa hanya orang kaya. Subhanallah. Sedang saya di Madinah yang salam banyak orang, ratusan orang sudah datang ngantri ya. Ya mungkin dia sudah senyum, saya juga kan kadang saking banyaknya nggak sempat senyum, kalau senyum satu persatu juga agak susah. Ya kebetulan mungkin lagi ramai-ramainya ada yang saya kenal, ya saya salam khusus ya kenalin datang ya. Gimana kan manusiawi biasa ya. Ya artinya seorang memberi uzur kepada yang lain. Tapi kalau cuma 2 orang ketemu kemudian dicuekin, ya itu mungkin ini nggak beres. Tapi kalau yang beri salam 100 orang misalnya satu persatu, kemudian satu mungkin terluput tidak diperhatikan, maka hendaknya apa? Memberi uzur ya. Ya saya bilang itu masukan bagi saya. Namun saya tidak ingat sengaja mencuekin seseorang, saya tidak ingat. Tapi mungkin kalau tidak sengaja saya cuekin mungkin terjadi. Karena kadang-kadang habis pengajian saya sengaja untuk menerima salaman teman-teman para hadirin karena saya ingin dosa-dosa saya diampuni. Karena kalau kita salaman dosa kita gugur ya. Makanya saya sengaja untuk menerima salaman dengan jabat tangan dengan para hadirin. Ya, kalau ada sebagian yang terabaikan ya mohon maaf ya. Jadi itulah indahnya salam. Jadi kalau orang tersebut semangat beri salam sama kita, kita pun menjawab salam mereka. Kalau dia jabat tangan, kita jabat tangannya. Berusaha hangat seperti salam yang dia sampaikan kepada kita. Ya. Jangan kita angkuh, dia sudah salam dengan baik kemudian kita cuekin, tidak kita perhatikan, tidak kita pandang wajahnya. Khawatir itu keangkuhan dari diri kita. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangkan kalau 2 orang bertemu kemudian ucapkan salam, lebih dari itu kemudian bersentuhan tangan, ya, apalagi sampai berpelukan, maka itu akan beri pengaruh dalam diri mereka berdua. Mungkin ada kejengkelan tersebut akan berguguran. Mungkin ada suudzon tersebut akan hilang. Kenapa ada sentuhan antara kita dengan dia? Sudah ada ucapan salam, kemudian kita sentuhan. Terkadang meskipun salaman tersebut terpaksa pasti ada pengaruhnya. Ya, masih ada pengaruhnya. Maka sungguh buruk kalau 2 orang muslim ketemu kemudian saling menghindar. Jadi ketemu langsung kleng, langsung sekarang magnet nggak bisa ya ketemu. Ya. Akhirnya satu ke utara, satu ke kutub selatan. Ini perkara yang menyedihkan. Makanya Rasulullah mengatakan, la tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya tadi, kalau ketemu langsung saling membelakangi. Saling ketemu kemudian saling melengos, sebelah satunya ke timur, satunya ke barat. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-9. Larangan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Hadis ini adalah hadis yang hangat diperbincangkan. Karena kalau seorang hanya memandang hadis ini mengesankan seakan-akan Islam mengajarkan kekerasan terhadap non-muslim. Ya. Dan ini oleh karenanya sebagai orang liberal tidak bisa menerima hadis ini. Tidak bisa menerima hadis ini. Dan ini juga hadis sering diangkat-angkat oleh orang-orang non-muslim untuk mencela Islam. Ketika mereka lihat Rasul kalian mengajarkan sikap keras terhadap non-muslim. Kita baca hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi thariq, kalau kalian bertemu mereka di jalan, fattaruhum ila adyafihi, maka geserlah mereka, biarlah mereka yang menuju ke jalan yang sempit. Maksudnya kata Nabi, kalau berjalan ketemu orang kafir, jangan kita yang minggir, suruh dia yang minggir. Ya. Jangan kita yang minggir. Jadi kita jalan terus sampai dia terpaksa minggir ke kanan atau minggir ke kiri. Nah hadis ini jadi permasalahan bagi sebagian orang. Kesannya seperti itu, dia lewat nggak boleh minggir. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang makna hadis ini, pertama perlu saya ingatkan bahwasanya hadis-hadis tentang bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada orang-orang kafir tentunya sangat banyak. Bahkan ayat Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian.
agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Semuanya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Jadi tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Yang dilarang adalah orang kafir yang merangi. Orang merangi yang kita berbuat baik sama mereka. Justru kita melawan mereka. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Ada negara Islam dengan negara kafir punya perjanjian damai. Tahu-tahu ada orang kafir yang kunjungan ke negara Islam dibunuh, padahal perjanjian damai di antara dua negara ini. Maka kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Ini bukankah perhatian Nabi kepada tidak menzalimi kepada orang kafir? Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang mana hadis tersebut, barang siapa yang menzalimi seorang zimmi, ya, awin taqasahu, atau dia merendahkan orang kafir zimmi tersebut, ya, atau mengambil haknya, ya, atau memperkerjakannya di luar daripada kemampuannya, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini bercerita tentang kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Tatkala negara Islam menguasai negara, Islam menguasai negara, ada kafir zimmi yang tinggal di situ. Nabi melarang, tidak boleh kafir zimmi ini dizalimi, enggak boleh. Karena kezaliman haram. Kepada hewan pun haram, kepada manusia pun haram, kepada orang kafir pun haram. Atau merendahkan dia, Tidak pada tempatnya kita merendahkan dia. Apa dasar kita merendahkan dia tanpa hak? Ya. Atau memperkerjakannya dengan hal yang tidak dia mampu. Mentang-mentang kita bos, kemudian kafir zimmi ini kerja sama kita bebankan dia di luar kemampuan dia. Ya. Kata Nabi, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini ancaman yang tegas dari Nabi SAW. Tidak boleh menzalimi orang kafir. Kemudian Nabi SAW baik sama orang kafir. Rasulullah SAW, ya, menyinggung orang Yahudi didakwahi. Karena gulam Yahudi, karena Yahudi Nabi SAW, seorang anak muda dahulunya pernah membantu Nabi. Tatkala dia sakit, Rasulullah SAW datang mendakwahi dia. Akhirnya dia pun masuk Islam. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala gembong orang-orang munafik. Bukan orang munafik, gembongnya, kepalanya, yang sering menyakiti Nabi SAW dan kaum muslimin. Dia yang pernah mengejek kaum muslimin, mengatakan, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal. Kalau kami sudah pulang ke Madinah, maka orang-orang yang kuat di antara kami akan mengusir orang-orang lemah. Maksudnya orang lemah kaum muslimin akan terusir. Dialah yang berkhianat tatkala perang Uhud, kemudian bikin perpecahan. Tadinya 1000 pasukan, akhirnya 300 pulang. Tinggal 700 untuk melawan pasukan kaum musyrikin 3000. Dan dia melakukan pengkhianatan tersebut menjelang peperangan. Jadi sudah berjalan 1000 pasukan, menjelang peperangan atau Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan provokasi sehingga mundur 300 orang. Tinggal 700. Dialah yang menuduh istri Nabi yang sangat Nabi cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagai wanita pezina. Ya. Luar biasa, banyak sekali, ya. Banyak sekali gangguan yang dia berikan kepada Rasulullah SAW. Namun tatkala dia meninggal dunia, anaknya Muslim datang kepada Nabi mengatakan, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam kondisi miskin, sampai-sampai tidak punya kain kafan. Maka dia datang kepada Nabi, anaknya, ya Rasulullah, ayahku meninggal, kalau bisa saya minta bajumu untuk mengkafankan ayahku. Rasulullah SAW buka bajunya, kasih, kafankan bapakmu. Terus dia minta lagi, ya Rasulullah, salatkan ayah saya. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, hendak menyolatkan orang munafik ini dan bawa sebagian sahabat. Waktu Nabi mau menyolatkan, ditegur sama Umar. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang Anda menyolatkan orang munafik? Ya. Kata Rasulullah, Allah memberikan aku pilihan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Allah, kau mohon ampunkan bagi mereka atau kau tidak mohon ampunkan bagi mereka? Kalau kau mohon ampunkan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi, Allah memberikan saya 2 pilihan dan saya milih untuk mohon ampunkan. Kata Nabi, kalau saya tahu lebih dari 70 kali saya mohon ampunkan, dia akan diampuni, saya akan mohon ampunan. Akhirnya Nabi tetap menyolatkan dan sudah jadi salat jenazah. Allahu Akbar, salat jenazah. Sahabat di belakang ikut salat. Umar tidak mau. Akhirnya turun ayat menegur. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Innahum kafaru billah. Kata Allah, jangan kau salat
kepada seorang pun dari mereka yang meninggal. Allah setuju dengan idenya Umar. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena Nabi tahu KTP-nya Islam. Padahal dia orang munafik. Nabi tidak tahu dia orang munafik. Tapi KTP-nya Islam, ya syariatnya orang Islam kalau meninggal di sholatin. Ya, jadi Nabi menjalankan syariat secara zahir. Ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Nabi bersikap baik terhadap orang-orang non-muslim. Ya, betapa sering Rasulullah SAW datang kota Madinah, kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Kemudian akhirnya mereka melakukan pengkhianatan, diusirlah mereka sedikit demi sedikit. Ya. Dan betapa banyak orang-orang non-muslim masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW. Jadi tentang indahnya Islam, akhlak mulia Islam terhadap non-muslim sangat banyak dalilnya. Tetapi kok ada dalil seperti ini? Kalau ketemu orang kafir, jangan beri salam, jangan minggir, biar dia yang minggir. Ini jadi perbincangan. Kok bisa ada dalil seperti ini? Maka para ulama menjelaskan, ini dalam kondisi tertentu, dalam kondisi di mana seorang muslim harus menunjukkan izzahnya. Contoh, dia lagi berjalan ya, di negara Islam, kemudian kenapa dia harus malu-malu pakai sama orang kafir? Dia tunjukkan dia orang Islam, orang kafir lah yang pakai sama dia. Kata para ulama, misalnya terjadi pertemuan, ada orang kafir berbicara, orang Islam berbicara, supaya orang Islam malu untuk berbicara, sehingga membiarkan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang kafir berbicara. Tidak, saatnya Anda menunjukkan izzah Islam, saatnya Anda berbicara. Jangan beri lowongan kepada mereka. Kalau mereka berbicara, kita juga berbicara. Jadi kita baik pada tempatnya, ada ketegasan pada tempatnya. Maksudnya di sini seperti itu. Ya. Ada saatnya kita tidak mengalah sama orang kafir. Kenapa? Karena saat itu butuh menunjukkan izzahnya Islam. Ya. Ya. Kalau kita mengalah terus, ada saatnya mereka bersewenang-wenang atau sombong dan seterusnya. Ya. Jadi ini dalam kondisi tertentu, kata para ulama, tatkala ini berlaku di negara Islam. Tapi jangan diambil zahirnya diterapkan dalam segala kondisi. Salah ya. Kalau ada orang tinggal di negara kafir, kemudian ketemu orang kafir yang suruh minggir ya, langsung deportasi ya. Jadi nggak benar juga. Ada saudara-saudara kita banyak yang tinggal di negara-negara kafir, tinggal di Amerika, tinggal di Australia. Ya. Dan mereka tentu tidak bisa menerapkan hadis ini. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir, maka jangan fattaruhum ila adiyaqit tariq. Maka jangan minggir, biarkan mereka yang ya itu tidak benar. Anda sekarang sedang numpang di negara kafir, maka ada rahmat kepada mereka agar mereka tertarik dengan Islam. Bukan Anda sudah numpang malah berbuat apa? Kasar. Subhanallah. Saya kemarin ke Australia mendengar fatwa yang aneh-aneh dari orang-orang Islam, dari orang takfirin di sana. Subhanallah. Ada seorang ngaku murid Syekh Albani di sana, rahimahullah taala. Tapi pemikirannya takfir luar biasa. Sampai dia berfatwa bahwasanya harta seluruh orang kafir halal. Kalau begitu Anda boleh berbohong untuk mengambil harta mereka. Difatwakan. Sampai akhirnya sebagian orang Islam di sana sudah numpang di negara kafir, karena orang-orang kafir di sana Australia memberi jaminan. Bagi yang dicerai dikasih jaminan tiap minggu dikasih berapa ratus dolar. Akhirnya mereka pura-pura cerai. Lapor ke pemerintah, saya dicerai sama suami saya. Padahal nggak cerai supaya dapat tunjangan tiap minggu. Kenapa? Ada yang memfatwakan boleh untuk membohongi orang kafir supaya dapat apa? Dapat duit. Ini salah satu bentuk hila, salah satu bentuk kebohongan. Subhanallah. Gimana akhlak Islam? Sudah tinggal di negara kafir, bohongin orang apa? Kafir. Gimana orang kafir masuk Islam, lihat orang Islam seperti ini? Ini dipraktikkan oleh mereka. Mereka membohongin orang kafir. Dan ada yang berfatwa seperti itu. Ya. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya orang kafir yang halal darahnya dan halal hartanya itu kafir harbi yang berperang dengan kita. Kalau Anda sedang berperang, Anda bunuh dia, Anda ambil hartanya, tidak ada yang protes karena orang tahu sedang berperang. Tapi kalau Anda menampakkan perdamaian, ternyata Anda berbohong di belakangnya, itu orang mencela. Nah, saya tanya sama mereka, antum tinggal di Australia ini, orang-orang Australia ini orang kafir harbi, apa enggak? Bukankah ada perjanjian damai antara kita dan Indonesia? Indonesia dengan orang Australia. Kalau kafir harbi, kenapa yang tadi ini perangi mereka? Jadi kondisi damai, tapi orang kafirnya distatuskan sebagai status kafir apa? Harbi. Ya. Nabi SAW waktu tinggal di Madinah, berinteraksi dengan Yahudi, jual beli atau tidak? Jual beli. Emang Nabi colongi harta mereka semua? Enggak. Karena statusnya belum status perang.
Kalau pas status perang ya silakan ente bunuh, ente ambil hartanya, tidak ada yang protes. Tapi statusnya sesudah ambil ente berkhianat itu salah. Makanya Nabi jual beli. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam kondisi punya hutang sama seorang Yahudi. Ya. Terus gimana ya? Yahudi lebih parah daripada Nasrani. Toh Nabi ternyata jual beli sama orang Yahudi. Toh Nabi ternyata meninggal dalam kondisi punya hutang dengan menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Kenapa Nabi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi? Kata sebagian ulama, Nabi nggak enak kalau pinjam uang sama sahabat, pasti sahabat tidak mau dikembalikan. Ya, maka Rasulullah SAW mending sama orang kafir, ya, karena itu sahabatnya sangat cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, para hadirin, saya bilang hadis ini kita praktekkan tatkala kita di negara Islam, ya. Dan memang kita harus menunjukkan izah kita. Ada saat-saatnya seorang Islam harus menunjukkan apa? Izahnya, harga dirinya. Saya katakan tatkala bermajelis orang kafir ngomong, terus kita juga ngomong, jangan diam-diam aja. Ya. Temu di jalan kalau memang kita yang ini, dia yang minggir, kenapa kita harus minggir? Ya, kenapa kita harus minggir? Ada saat-saatnya kita bermuamalah baik, ada saatnya kita tegas. Syariat yang mengatur. Saatnya kita berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga kita apa? Kafir. Ada saatnya kita tegas dengan mereka. Ya, tapi antum jangan salah paham hadis ini ya. Nanti jalan di jalan raya kemudian naik mobil, dia nggak minggir, jalan terus. Tabrakan nanti. Ada aturan ya, jangan salah paham dengan hadis ini. Baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan hadis ini, halaman 89. Poin pertama, seorang muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Karena salam menunjukkan kemuliaan dan di dalamnya juga terdapat doa. Ya. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doain dia, semoga keselamatan bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah bagimu. Semoga keberkahan kau bagimu. Gimana mau berkah, bagaimana selamat, bagaimana rahmat sementara dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang ini tidak pantas untuk didoai. Kita bilang semoga kau dapat hidayah, itu benar. Tapi kalau semoga kau selamat, bagaimana selamat sementara dia musyrik? Mengatakan Tuhan satu sama dengan tiga. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak pantas untuk didoai dengan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata itu bos kita, Ustaz? Ketemu dengan bos, terus gimana? Ya, Anda sebagai anak buah, ya hormati bos. Anda boleh hormati sebagai bentuk muamalah, tapi jangan dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diganti dengan selamat pagi Pak, selamat siang Pak, sehat Pak misalnya. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Good morning misalnya dan seterusnya. Tapi jangan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa ganti dengan sapaan yang lain sebagai perkara duniawi semata. Adapun mengucapkan salam adalah perkara ibadah. Adapun sapa menyapa dengan sapaan yang lain tidak mengandung doa seperti ini tidak jadi masalah. Perkara kedua, bagaimana kalau orang kafir dahulu yang beri salam? Bagaimana kalau orang kafir dahulu yang beri salam? Maka kita jawab berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan lebih baik atau yang semisalnya. Akan tetapi untuk orang kafir kita jawab yang semisalnya aja. Kita jawab yang semisalnya sebagai bentuk keadilan. Jadi kalau dia mendoakan kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ada orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kita. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Waktu itu Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sekelompok Yahudi tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, tapi dengan salam maksudnya mendoakan keburukan kepada Nabi. Dengan huruf lamnya dihilangkan. Harusnya Assalamualaikum, tapi mereka rubah Assalamualaikum. Lamnya hilang. Orang yang tidak jeli menyangka mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, selamat kepada engkau wahai Rasulullah. Tapi ternyata lamnya dihilangkan. Assalamualaikum. Artinya semoga kau mampus wahai Muhammad.
Semoga engkau mampus wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW waktu didoain keburukan sama orang Yahudi, Rasulullah SAW jawab, wa'alaikum, kalian juga mampus ya. Kata Rasulullah SAW, wa'alaikum. Aisyah radhiyallahu anha tidak sabar mendengar hal ini, dan biasa wanita kalau suaminya direndahkan yang lebih ngamuk istrinya daripada apa? Suaminya. Karena saking cintanya kepada suaminya. Maka Aisyah kemudian mengatakan, wa'alaikumul la'nah, ya, wa'alaikumussalam wal la'nah wal ghadab. Ya ikhwata al-kiradati wal khanazir. Kata Aisyah, semoga kalian mampus, semoga kalian terlaknat, semoga kalian dimurkai oleh Allah, wahai saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyetnya. Jadi lengkap. Semoga kalian mampus, semoga terlaknat, semoga dimurkai oleh Allah, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Dan ini benar, perkataan Aisyah tidak ada yang salah. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang salah. Orang Yahudi benar-benar terlaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, kata Allah, dilaknat orang Bani Israil. Mereka juga al-maghdub alaihim wa al-maghdubi alaihim, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Kenapa? Karena nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Akhirnya Nabi pun menegur Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, mata hati bi fahisha. Ya Aisyah, sejak kapan kau tahu saya berkata-kata kotor? Kenapa kau seperti itu? Maka narifku fi syai'in ila zana. Tidak ada kelembutan yang diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wa man nusi'a syai'in ila syana, dan tidak akan dicabut kelembutan kecuali akan merusak sesuatu tersebut. Ya. Tapi intinya Rasulullah SAW menjawab wa'alaikum. Nah dari sini kata para ulama, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, maka kita jawab dengan semisal salam dia. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab karena kita adil. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menghadiri suatu pertemuan, kemudian dibuka oleh seorang pejabat. Dan pejabat tersebut ternyata dikenali oleh masyarakat adalah pejabat yang murtad. Kemudian dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat nggak ada yang jawab, nggak ada yang mau jawab. Karena mereka tahu itu orang apa? Murtad, nggak mau dijawab. Nah ini dia ulang lagi. Saya tidak mendengar jawaban. Dia ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat juga jawab cuma sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa kalau dia beri salam, itu beri salam. Min babil adil, karena kita berbuat adil dan insaf. Dia mendoakan kita, kita mendoakan dia. Terserah. Kalau dia doakan kita, mudah dikabulkan oleh Allah. Doa kita terhadap dia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-10, adab-adab bersin. Di antara indahnya Islam mengajarkan adab-adab yang detail sampai masalah bersin. Bagaimana seorang tatkala bersin, apa yang dia ucapkan, kemudian bagaimana orang yang mendengar ucapan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan saudaranya yang mendengar hendaknya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala laka yarhamukallah, jika saudara mengatakan semoga Allah merahmatimu yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah, hendaknya dia menjawab yang bersin tadi, mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan semoga Allah meluruskan urusanmu. Akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab tatkala bersin. Yang pertama, Rasulullah SAW kalau bersin, beliau mengecilkan suaranya dan menutup hidungnya. Apakah dengan tangannya atau dengan kain. Jadi seorang tatkala bersin, hendaknya dia tutup hidungnya dan mengecilkan suaranya. Dan adab ini saya sering lihat sangat tersebar di Arab Saudi. Teman-teman saya rata-rata kalau bersin orang Arab Saudi bersinnya kecil, gitu aja. Sambil dia tutup. Orang Indonesia sering menggelegar. Kadang sengaja dibesarin. Ya. Saya juga begitu kalau bersin apa? Besar. Dulu bercanda tapi jadi besar-besar betulan. Sekarang mau dikecilkan volumenya sudah susah. Sudah terlanjur volumenya apa? Besar. Jadi kalau orang Arab kalau bersin, subhanallah, rata-rata bersinnya kecil.
baik laki-laki maupun perempuan. Istri saya juga cerita, orang Arab itu kalau bersin luar biasa, kecil kali, terus tutup. Mereka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kalau dari negara-negara lain tidak, tetap besar biasa, tidak berusaha mengecilkan suara bersinnya. Maka tatkala kita bersin, jangan kita membuat bersin kita menggelegar. Apalagi bersin di hadapan wajah orang, tidak kita tutup. Wah, ini tidak benar. Tapi kita tutup agar virusnya tidak tersebar kemana-mana, agar tidak kelihatan pemandangan yang buruk. Ya. Intinya kita berusaha nutup tatkala bersin. Kemudian tatkala kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kata para ulama? Karena tatkala seorang bersin menunjukkan tubuhnya sehat. Ada sesuatu yang asing masuk ke tubuhnya dan ada perlawanan sehingga kemudian dia bersin. Dia bersin. Ini menunjukkan tubuhnya sehat. Ya. Oleh karenanya dia mengucapkan alhamdulillah. Berbeda orang sakit, kalau orang sakit bersin-bersin terus, kita tidak mengatakan ya rahmukallah, kita mengatakan syafakallah, semoga Allah apa? Menyembuhkan engkau. Ya. Jadi bersin di sini maksud ulang-ulang dia tidak harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, karena sakit lagi apa? Lagi sakit. Semoga Allah menyembuhkan saya. Ya. Tapi ini kita bicara orang yang tiba-tiba bersin, sesekali bersin, maka dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Jadi kita tahu ternyata nikmat yang kelihatannya sepele ini saja, kita dianjurkan memuji Allah, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda an abdihi idza akala aklah an yahmadallah alaihi. Wa idza syariba syurbah an yahmadallah alaihi. Sungguhnya Allah ridho, sungguh ridho kepada hambanya. Kalau dia makan makanan, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum minuman, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Orang habis makan, habis minum mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Subhanallah. Pujian sambil pengakuan terhadap nikmat Allah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberi rezeki kepada aku tanpa daya dan upaya dariku. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering memuji Allah. Maka saya ingatkan kalau kita sedang selesai sholat kemudian berzikir, jangan lupa zikir itu benar-benar kita hayati. Alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Nikmat berusaha merasakan kelezatan nikmat berzikir. Jadi waktu kita habis sholat, berusaha kita berzikir. Ada orang habis sholat langsung lihat HP, WhatsApp. Jangan, sholat sudah, zikir dulu sebentar, nggak sampai 5 menit. Tasbih, takbir, tahmid, nikmat memuji Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lisan kita masih bisa memuji Allah. Nanti ada suatu waktu kita tersibuk, ada waktu-waktu lisan kita sudah tidak bisa lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan seorang muslim untuk mengakui kemuliaan Allah, mengakui nikmat Allah, begitu dia bersin dan mengatakan alhamdulillah. Nah, temannya yang mendengar, tatkala mendengar saudaranya memuji Allah, dia tahu ini hamba yang baik, berhak untuk didoain. Maka dia doa, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa hamba ini telah memuji Rabbku? Dia mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dia berhak untuk saya doakan. Maka saya doakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin tadi tatkala didoain, maka dia mendoakan balik, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk padamu dan meluruskan urusanmu. Baik. Kalau ada orang bersin kemudian tidak memuji Allah, maka tidak usah didoakan. Lihat halaman 93. Dalam hadis disebutkan, aqasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang satu Nabi doakan ya rahmukallah, yang satu Nabi tidak doakan ya rahmukallah. Faqila lahu, faqala, maka dikatakan, kamu tidak didoain Nabi. Maka orang ini berkata, maka dia bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi tidak mendoakan yang satu dan mendoakan yang satu? Kata Rasulullah SAW, hada hamidallah wa hada lam yahmadillah. Yang satu saya doakan karena dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Yang satu saya tidak doakan karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bersin kita tidak lihat bibirnya bergerak, enggak usah kita bilang yarhamukallah. Enggak usah. Terus bagaimana kalau kita ketemu orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tegur. Kita bilang, mas, ukhti, mbak. Kalau bersin bilang apa? Alhamdulillah, kamu ngajarin saya tahu lupa bilang.
Kita bilang, Pak, sudah. Alhamdulillah belum? Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bilang apa ya kamu? Karena terkadang orang sibuk. Dari konsentrasi baca, konsentrasi sesuatu, konsentrasi HP. Alhamdulillah dia lanjutin aja, tidak bilang mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau dia tidak mengucapkan, tidak usah kita doakan. Tapi kalau dia tidak mengucapkan, kita berusaha tegur agar dia mengucapkan. Saya pernah di kampus, ya, itu depan dosen, depan teman-teman, dosennya lagi ngajar, tahu-tahu dia bersin. Acim! Waktu dia bersin, orang Islam, dia bilang sorry. Waduh, jawabnya apa sorry ini? Saya nggak tahu jawabnya apa, ya nggak bisa dijawab. Seandainya dia bilang alhamdulillah, kita akan jawab apa? Yarhamukallah. Tapi dia tidak bilang alhamdulillah, dia bilang sorry. Baik, menjawab yarhamukallah ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Misalnya kita di majelis, ada satu orang bersin, Hajim, alhamdulillah. Apakah kita semua wajib menjawab yarhamukallah? Atau cukup perwakilan satu orang, dua orang menyatakan yarhamukallah? Atau sunnah, tidak dijawab juga tidak jadi masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat insya Allah yang lebih kuat ya adalah fardu kifayah, sebagian saja mengucapkan sudah cukup. Tapi seandainya semua orang yang menjawab yarhamukallah, nggak apa-apa, bagus. Doa semakin banyak kepada orang tersebut. Orang tersebut cukup menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Tapi seandainya tidak semua menjawab, pada sebagian yang menjawab, maka tidak mengapa. Demikian juga tadi saya jelaskan, kalau ada orang bersin, ternyata dia sakit berulang-ulang, maka kita tidak mengatakan yarhamukallah, tapi kita mengatakan syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, karena orang ini sedang sakit. Baik. Kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah dan kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah, ya, meskipun tidak terdengar suaranya, tapi kita lihat dari gerakan mulutnya, kita boleh jawab yarhamukallah. Dia nggak kedengar dia ngomong alhamdulillah, tapi kita dengar dia mulutnya goyang, maka kita bisa pastikan orang ini baru mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah kita jawab yarhamukallah, meskipun tidak kedengaran suaranya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan asar tentang kisah Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani yang memiliki pengarang Sunan Abi Daud, suatu hari pernah berada di atas kapal bersama orang-orang di atas kapal. Kapalnya di tengah, agak di tengah lautan. Tahu-tahu di pinggir lautan, di pinggir pantai, dia melihat dari kejauhan ada orang bersin di sana. Orang bersin. Dan tidak ada orang yang menjawab yarhamukallah bagi orang tersebut, karena orang itu jauh di sana. Maka Abu Daud As-Sijistani kemudian menyewa kapal kecil dengan 1 dirham. Mau kemana? Saya ingin ketemu orang tersebut. Maka dia sewa kapal, dia pergi ke tepi pantai, dia ketemu orang tersebut, dia mengatakan yarhamukallah. Jadi bayar 1 dirham untuk menjawab apa yarhamukallah. Orang tadi mengatakan yahdikumullah. Waktu dia balik lagi ke kapal induknya, ya, maka orang-orang bertanya ngapain? Kata dia, siapa tahu orang itu doanya dikabulkan. Jadi subhanallah, sampai dia menjalankan sunnah, sewa kapal, kemudian pergi ke tepi pantai, yarhamukallah. Jadi antum kalau ada orang di pinggir jalan bersin, alhamdulillah, tidak ada yang jawab, antum datang sama dia, mas, yarhamukallah. Sunnah Nabi SAW. Dia akan jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Abu Daud mengatakan, ya, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Siapa tahu dia orang yang dikabulkan doanya. Ya, Abu Daud merendah. Ya. Dia tidak mengatakan saya menjalankan sunnah, tidak, tapi dia bilang saya doain dia karena dia bakalan doain saya juga. Siapa tahu doanya dikabulkan. Ya. Kemudian falamma raqadu, kata Ibnu Hajar dalam riwayat tersebut, tatkala mereka tidur di malam hari di atas kapal, sami'u qailan yaqul, tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang berkata, ya ahlas safinati inna Aba Daud ishtaral jannata min Allahi bidirham. Wahai penghuni kapal sekalian, sungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah dengan harga 1 dirham. Jadi dia menjalankan sunnah ini, ya, untuk mengatakan yarhamukallah, ya, masya Allah, sampai terjadi
karomah seperti ini, ada suara yang mengatakan Abu Daud telah memberi surga dengan 1 dirham. Baik, permasalahan berikutnya, bagaimana kalau seorang bersin dalam sholat? Apakah dia mengucapkan Alhamdulillah atau tidak? Jawabannya iya, dia dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Seandainya tidak juga tidak jadi masalah. Tapi kalau dia mengucapkan Alhamdulillah tatkala sedang sholat, tidak jadi masalah. Dan ini terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Saya bacakan kisahnya. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, "Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaum." Suatu hari saya sholat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang dari makmum bersin. Makmum tersebut mengucapkan Alhamdulillah. Fakultu, maka aku menjawab, aku mengatakan yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka waktu saya mengatakan yarhamukallah, orang-orang makmum yang lain semuanya ngelirik ke saya. Fakultu, aku ngomong lagi, wasqula ummiyah. Ibuku kehilangan aku. Masya'nukum, apa urusan kalian? Tanzuruna ilayya, kenapa lihat saya? Jadi dia emosinya. Jadi kita tahu kalau dalam sholat, ulama ijma, barang siapa yang sholat kemudian dia ngomong sama orang, sholatnya batal. Sholat tidak boleh ngomong sama orang lain. Karena Anda sedang bermunajat dengan Allah, Anda hanya boleh berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sengaja bicara sama orang, maka sholat Anda batal. Tidak boleh. Kecuali kalau enggak sengaja atau kelepasan ya. Saya pernah punya teman ya, sholat di Masjid Nabawi. Lagi sholat, ada anak kecil lewat, dia tahan. Anak kecil lewat lagi, dia tahan lagi. Anak kecil itu ngeyel, mungkin ganggu. Tapi teman itu kelepasan. Hina katanya, sini lewat sini. Sampai kelepasan apa? Ngomong, gara-gara jadi bersama anak. Dan ingat, kalau kita sengaja ngomong sama orang, sholat kita batal. Ini ijma para ulama. Nah, sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini, dia mendoakan yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu, itu menunjukkan dia ngomong sama orang yang bersin tadi. Karena kata gantinya menggunakan kata ganti orang kedua, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Adapun yang bersin mengucapkan alhamdulillah tidak ada masalah karena dia sedang ngomong sama siapa? Allah. Dia muji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salatnya tidak batal karena dia sedang berbicara dengan Allah. Yang jadi masalah yang mendoakan yarhamukallah, dia berbicara dengan orang yang bersin tadi. Maka para sahabat negur. Namun mereka tidak negur dengan perkataan, mereka ngelirik. Waktu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ditegur dengan lirikan, dia semakin ngomong lagi, masya'nukum. Ada apa kalian? Tanzuruna ilai. Kenapa lihat-lihat saya? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afqadihim. Maka para sahabat mukul-mukul paha mereka. Suruh diam. Tapi para sahabat enggak bilang diam, enggak bisa. Gitu, suruh diam. Tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, ya, maka Rasulullah SAW nasihati beliau. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani." Demi Allah, Nabi tidak membentak saya, tidak memukul saya, tidak marah saya. Tapi Nabi mengatakan, inna hadhihi salat la yasru fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat tidak pantas ada pembicaraan di antara manusia. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat tempatnya tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Ya. Dan kata para ulama, Nabi tidak menyuruh Muawiyah mengulangi salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran karena kejahilan. Dia tidak mengerti hukum berbicara dalam salat itu batalkan salat. Maka Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat. Intinya, orang tatkala salat bersih boleh mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis yang lain halaman 100 dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata, "Shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atastu fa qultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaika wa yuhibbu rabbuna wa yarda." Aku suatu hari salat di belakang Nabi, kemudian saya bersih dan aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaika kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saya ucapkan zikir tersebut. Kalau Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW bertanya, "Manil mutakallim fi salat?" Siapa tadi yang ngomong tatkala salat? Rupanya dia bersihnya doanya besar, didengar oleh Nabi SAW. Falam yatakallam ahadun, tidak seorang pun ngomong. Rasulullah tanya lagi, siapa tadi yang ngomong? Tidak ada seorang pun jawab. Rasulullah ngomong lagi, siapa tadi yang ngomong? Tatkala ngomong yang ketiga kali, Rasulullah tanya, siapa tadi yang ngomong dalam salat? Maka Rifa'ah berkata, "Ana ya Rasulullah." Tadi saya yang berbicara Rasulullah.
Kaifa qulta? Apa yang kau ucapkan tadi? Aku ulangi ucapanku, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka Nabi SAW berkata, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'alu biha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh 30 malaikat lebih berebutan untuk membawa kalimat tersebut ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dalil bahwasanya seorang tatkala bersin disunnahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah meskipun dalam sholat, meskipun jadi makmum, ya, boleh dia mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan hadis ke-11. Hadis 11 berkaitan tentang masalah adab-adab minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman." Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kata Nabi, jangan sekali-sekali kalian minum dalam kondisi berdiri. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya minum dalam kondisi berdiri adalah haram. Karena kaidah al-aslu fin nahi at-tahrim. Asal dalam larangan adalah pengharaman. Rasulullah SAW melarang, la yashrabanna. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya minum berdiri hukumnya haram. Hukumnya haram. Demikian juga makan berdiri hukumnya haram. Tetapi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan bolehnya minum berdiri. Contoh, lihat halaman 104 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Kata Ibnu Abbas, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba minhu fashariba wa huwa qa'im." Aku menuangkan air kepada Nabi, yaitu air Zamzam, maka beliau pun minum air Zamzam dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri. Ini dalil Nabi pernah minum air dalam kondisi berdiri. Dalam hadis yang lain juga dari Ali bin Abi Thalib, waktu dia menjadi khalifah di Kufah, beliau berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sungguhnya orang-orang tidak suka minum dalam kondisi berdiri. Wa inni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'alt. Adapun aku pernah melihat Nabi minum berdiri sebagaimana sekarang kalian melihat aku minum berdiri. Jadi Ali pernah sengaja minum berdiri untuk mengingkari pendapat masyarakat yang tidak suka minum berdiri. Kata Ali, saya orang-orang tidak suka minum berdiri, mereka benci. Sementara saya pernah lihat Nabi minum berdiri sebagaimana kalian sekarang lihat saya minum berdiri. Dari sini para ulama berusaha mengkompromikan. Kata mereka, yang benar bahwasanya minum berdiri itu boleh, namun minum duduk adalah sunnah. Karena tidak pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya minum berdiri hukumnya sudah mansuh, ini pendapat yang kurang kuat. Sebagian ulama mengatakan bolehnya minum berdiri sudah mansuh. Sekarang yang berlaku larangan minum berdiri. Ya. Apalagi ada yang mengatakan larangan didahulukan daripada pembolehan dan macam-macam dalilnya. Tapi dalil itu kurang kuat. Kenapa? Karena para sahabat memahami minum berdiri tidak mansuh. Buktinya Ali mempraktekkan setelah Nabi meninggal, praktek minum berdiri. Sahabat paham bahwasanya minum berdiri boleh. Dan dia praktekkan, dan dia mengatakan saya pernah lihat Nabi minum berdiri. Jadi yang benar, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya minum berdiri itu boleh, tetapi yang sunnah minum dalam kondisi apa? Duduk. Jangan salah paham, jangan sampai ada yang mengatakan minum berdiri sunnah. Ini tidak ada pendapat seorang ulama demikian. Terutama sebagian orang salah paham tentang hadis Ibnu Abbas. Waktu Ibnu Abbas mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Aku pernah menuangkan air minum kepada Nabi, air Zamzam, dan dia minum dalam kondisi berdiri. Sebagian orang salah paham menyangka sunnahnya minum Zamzam itu berdiri. Jadi saya sering ditanya di Masjid Nabawi, sering orang tanya, "Ustaz, apa benar minum air Zamzam berdiri?" Jawabnya tidak. Itu Nabi menjelaskan bolehnya. Rasulullah SAW sering minum air Zamzam duduk. Sesekali Rasulullah SAW pernah minum Zamzam berdiri. Jangan dipahami berarti minum Zamzam sunnahnya apa? Berdiri. Dan yang benar bahwasanya minum berdiri boleh, tetapi sunnahnya duduk. Ya. Karena para sahabat pernah minum berdiri dan juga pernah makan berdiri. Lihat halaman 106. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kunna nashrabu wa nahnu qiyam." Kami minum dalam kondisi berdiri. Wa na'kulu wa nahnu namshi. Dan kami makan dalam kondisi berjalan. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami begitu. Kalau memang haram Nabi akan tegur.
Namun kami pernah minum berdiri, kami pernah makan sambil berjalan. Oleh karenanya Ibnu Hajar berkata, lihat halaman 107, "Idza rumta tashrabu faqad tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijaz." Wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayan al-jawaz. Kata Ibnu Hajar, kalau kau ingin dapat pahala ikuti sunnah, maka minumlah dalam kondisi duduk. Tetapi kalau kau minum dalam kondisi berdiri tidak mengapa, karena hadis-hadisnya telah disahihkan oleh para ulama tentang bolehnya minum berdiri. Jadi ini sama seperti masalah kencing. Kencing sunnahnya duduk, jongkok. Sunnahnya jongkok. Tetapi Nabi pernah kencing berdiri. Jangan disalah artikan berarti kencing berdiri hukumnya sunnah. Tidak. Nabi pernah kencing berdiri menunjukkan bolehnya. Tapi Rasulullah SAW seringnya kencing dalam kondisi apa? Duduk, dalam kondisi jongkok. Sama, Rasulullah SAW pernah minum berdiri beberapa kali. Tetapi seringnya beliau minum dalam kondisi apa? Duduk. Untuk menunjukkan minum berdiri hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Oleh karenanya, kita pun demikian. Kita seharusnya menjalankan sunnah Nabi kalau minum dalam kondisi duduk. Tetapi sesekali kita minum berdiri tidak jadi masalah. Mungkin lagi jalan, haus tengah jalan, beli minum terus. Bukan lagi di Tangerang ya. Minum, kemudian jalan lagi, nggak apa-apa. Seperti orang-orang hajian, ada tempat minum berdiri, jadi kemudian minum berdiri, nggak apa-apa. Kita lagi aktivitas. Sesekali kita berdiri tidak jadi masalah. Saya pada waktu bersama Syekh Sa'ad Asyadri, Hafizahullah Ta'ala, yang pernah menjadi ulama kibar dan anggota Lajnah Daimah ulama Arab Saudi. Waktu kita di hotel, ada seorang bertanya, "Ustaz, tolong tanya sama Syekh, boleh nggak makan berdiri?" Saya sampaikan, Syekh ini bertanya, boleh nggak makan berdiri? Ya. Maka Syekh langsung berdiri, langsung dia jalan sambil makan. Langsung dia jalan sambil apa? Makan. Ya. Menunjukkan bolehnya makan apa? Berdiri. Jadi sesekali kalau kita ada acara prasmanan, misalnya acara pernikahan, terkadang tidak disediakan kursi. Ya boleh kita duduk sambil jongkok, boleh kita makan berdiri sekali. Nggak jadi masalah. Seharusnya disediakan kursi karena sunnahnya makan dan minum duduk. Tapi terkadang sebagian acara tidak disediakan apa? Kursi. Ya. Mungkin kursi pun ada tapi sedikit. Sehingga model makannya sambil berdiri, sambil jalan, sambil ngobrol, maka ini sesekali tidak mengapa karena hukumnya boleh. Ya. Adapun sebagian orang salah paham tentang firman Allah. Allah berfirman, "Alladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Adapun orang-orang kafir mereka ya bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya hewan. Kata mereka, Allah larang kita makan seperti hewan, dan hewan itu makannya berdiri, nggak boleh seperti hewan. Kita bilang ayat itu disalahpahami. Yang dilarang itu bukan cara makan hewan, tapi janganlah kalian hidup seperti hewan, hanya pikir dan senang-senang, hanya pikir apa? Makan. Bukan karena hewannya makan apa? Berdiri, bukan. Nanti kalau itu nggak boleh kalian makan pakai mulut, kenapa? Karena hewan juga makan pakai mulut ya. Jadi maksudnya ayat tersebut, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang hidupnya isinya hanyalah memenuhi syahwatnya dan bersenang-senang makan dan minum pikirannya itu, tidak mikir tentang masalah akhirat. Baik, kita sampai jam 10:30. Lanjut atau tanya jawab? Ibu-ibu di bawah ya. Biar. Lanjut ya. Hah? 15 menit lagi, oke tanya 15 menit lagi. Lanjut hadis ke-12, kita sampai hadis ke-13 ya. Sekalian satu bab. Kita beranjak kepada adab memakai sendal. Subhanallah, agama sempurna. Adab sendal aja diajar, pakai sendal. Dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Kalau salah seorang dari kalian pakai sendal, maka mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau dia hendak membuka sendalnya, bukalah lebih dahulu kaki kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Jadilah yang kanan itu yang pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Yang kanan pertama kali dipakai dan sekaligus terakhir dilepas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakai sendal adalah kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau kita kerjakan dengan sunnah, kita dapat pahala. Kegiatan sehari-hari dapat pahala. Dan Rasulullah SAW seperti dalam hadis, "Yujibu tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli." Rasulullah SAW suka menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambut, dalam bersuci, ya, dalam pakai sendal. Dalam segala urusan Rasulullah SAW yang baik-baik suka menggunakan yang kanan. Nah, kalau Rasulullah SAW sisir rambut, dia yang kanan dulu disisir.
kemudian kepala bagian kiri. Kalau Rasulullah SAW pakai baju, maka lengan kanan dulu baru kemudian lengan apa? Kiri. Kalau Rasulullah SAW pakai sendal, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Demikian juga kalau Rasulullah SAW pakai celana, maka yang kanan dulu baru yang kiri. Karena demikianlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berwudu, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau Rasulullah SAW mandi, bagian kanan dulu baru bagian kiri. Seperti itu. Jadi ini kegiatan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW waktu cukur rambut, Rasulullah SAW waktu haji, beliau cukur rambut, yang bagian kepala kanan dulu dicukur, baru kemudian bagian kepala kiri. Rasulullah SAW suruh cukur bagian kepala kanan, setelah dicukur Rasulullah SAW suruh bagi-bagi rambutnya, karena rambut beliau berkah, bisa dijadikan obat. Rendaman airnya bisa diminum, seperti dilakukan oleh sahabat. Kemudian setelah mencukur bagian kanan, dia cukur sebelah kiri, bagi-bagi lagi rambutnya. Jadi ini perkara yang baik, kanan dulu baru yang kiri. Jadi saya pernah sama teman habis hajian, habis lempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu kita boleh bertahalul, boleh cukur rambut. Dan di situ ada dua tempat cukur. Yang pertama cukuran yang resmi, agak mahal, 30 rial, 35 rial, tapi ngantrinya luar biasa. Yang kedua cukuran tidak resmi, orang-orang di pinggir-pinggir jalan dengan risiko kalau ada polisi kabur. Akhirnya kita mau cari yang resmi, tapi orang ramai berjubel-jubel ngantri, ya Allah, tidak lama sekali. Itulah kita yang nggak resmi jadi orang tukang-tukang pinggir jalan kita. Akhirnya benar, udah karena terlalu ramai, bukan masalah duit ya, tapi masalah ngantrinya terlalu lama. Akhirnya ada orang-orang di bawah, sudah kita bisa 15 real, bisa 10 real, tergantung tawaran apa. Akhirnya saya sama teman saya berdua kita cukur, saya di luar cukur. Sunnah Bismillah, kanan dulu. Kemudian setelah selesai gundul, gantian teman saya. Teman saya baru cukur kanan, polisi datang. Akhirnya tukang cukurnya kabur. Ya udahlah. Ya udah, rambut sebelah masih ada. Akhirnya kita balik ke kemah, lanjutnya di mana? Di kemah. Tapi seperti itu. Jadi rambut cukur sebelah. Jadi yang sunnahnya kanan dulu. Nah, yang saya sampaikan kepada hadirin hadirat, ini kegiatan kita sehari. Tiap hari toh kita pakai baju, tiap hari kita pakai celana, tiap hari kita pakai sendal. Ya. Nah, kalau kita hadirkan sunnah Nabi ini, bukankah pahala terus mengalir? Itulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Orang tidak berilmu dia pakai baju seperti jaran sehari-hari aja, tidak ada pahala baginya. Pakai sendal, tapi kalau kita berilmu kita tahu ini sunnah Nabi. Pakai sendal pakai baju kanan dulu, lengan kanan dengan kiri, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahala terus mengalir. Pakai sendal kaki kanan dulu baru kaki kiri, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat pahala, kita hadirkan. Dan kita semakin cinta kepada Nabi karena kita melakukan hal ini karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Renungan kita dalam hati karena sunnah Nabi dapat pahala. Makanya kegiatan sehari-hari sayang kalau tidak dapat pahala. Tinggal pasang niat kita karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajarkan kepada anak-anak pun demikian. Sejak kecil diajarkan kalau pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu, dan seterusnya diajarkan. Yang perlu saya ingatkan para hadirin hadirat, kebanyakan kita, ini mungkin yang saya rasakan sendiri, saya rasa juga dirasakan sama yang lain, kebanyakan kita tatkala menjalankan sunnah dalam pakai sendal, seringnya kita pakai sendal kanan dulu, lepasnya kanan dulu juga. Ini yang saya sering ya. Tapi kalau pakai sendal kanan dulu, lepas kiri dulu, ini agak susah. Seringnya saya itu pakai sendal tangan kaki kanan, lepas sendal juga kanan dulu, baru kemudian kiri. Ternyata dalam sunnah Nabi ada lain. Pakai sendal kanan dulu, lepas kiri dulu. Jadi dari sini kita semakin, ternyata ada penyelisihan. Ini semua dan ini membuat kita semakin ingat sama sunnah Nabi. Karena kita tahu, ternyata kiri dulu lepas. Dan ini perlu waktu untuk adaptasi. Dan saya dulu pertama kali menjalankan sunnah ini sering keliru. Kalau pakainya iya jelas sering kanannya, tapi lepasnya itu seringnya kanan juga dulu dilepas. Padahal yang benar, yang kiri dahulu dilepas. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir, hadis ke-13 sebelum kita buka tanya jawab. Berkaitan masih dengan adab memakai sendal bagian kedua. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan di atas satu sendal. Jangan hanya pakai satu sendal. Wal yun'il huma jami'an. Hendaknya dia pakai sendalnya dua-duanya, au liyakhla'huma jami'an, atau dia lepaskan sendalnya dua-duanya.
Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adab juga berikutnya, kalau pakai sendal jangan pakai satu saja. Kalau mau pakai dua-duanya atau sekaligus lepas dua-duanya, jalan nggak pakai sendal. Sebagaimana sunnah Nabi, terkadang Rasulullah SAW terkadang jalan hafian, tidak pakai sendal sama sekali. Ya. Terkadang beliau tidak pakai sendal sama sekali. Seringnya beliau pakai sendal. Dan ini para ulama berbicara, kenapa tidak boleh kita pakai sendal satu saja? Itu ya, kita jawab. Ya aneh kalau pakai sendal cuma satu. Jadi para ulama khilaf tentang apa sebabnya. Ada pendapat yang mengatakan karena barang siapa yang pakai sendal cuma di kaki satu saja, orang ini berbuat zalim kepada tubuhnya yang lain. Kita disuruh berbuat adil kepada seluruh dalam segala perkara, bahkan terhadap diri kita pun harus adil. Makanya Nabi melarang kalau seorang berjemur di bawah terik matahari cuma sebagian tubuhnya yang terkena naungan, sebagiannya terkena matahari, maka Nabi larang. Semuanya kena naungan atau semuanya kena panas matahari. Karena kita mendolimi sebagian tubuh kita. Demikian juga pakai sendal harus dua-duanya. Ya. Atau lepas dua-duanya, jangan satu dipakai satu enggak. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan kenapa dilarang pakai cuma satu saja, satunya tidak? Karena kalau satunya tidak pakai sendal, rawan kena paku dan yang lainnya. Namun ini dibantah pendapat ini. Bukankah Rasulullah SAW bahkan membolehkan tidak pakai sendal sama sekali? Kalau ilahnya, sebabnya dilarang karena satunya khawatir kena paku, karena satunya pakai, satunya tidak, dibantah. Bukankah Nabi juga membolehkan melepas sendal dua-duanya? Jadi berarti bukan itu ilah. Pendapat yang ketiga mengatakan kenapa dilarang? Karena orang yang memakai sendal satu saja akan menarik perhatian. Dan Rasulullah SAW melarang kita memakai pakaian yang menarik perhatian. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahu Allahu thawba madallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia pakai pakaian ketenaran, pakaian kesohoran, Allah akan buat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Ya, tidak boleh seorang pakai baju terlalu indah, tidak boleh, sehingga semua orang melihat baju tersebut. Tidak boleh seorang pakai pakaian juga terlalu jelek, bolong-bolong sana, bolong sini, semua orang lihat. Padahal dia punya baju yang lain. Jadi tampil beda ini kurang disukai dalam syariat. Tampil beda itu kurang disukai oleh syariat. Ya, apalagi pakai pakaian yang aneh supaya diperhatikan. Ya. Entah modelnya aneh sendiri, entah terlalu indah sehingga menjadi perhatian semua orang. Hendaknya seorang tawassut, tengah-tengah, pakai pakaian yang wajar, pakai pakaian yang wajar. Adapun kalau terlalu menarik perhatian maka tidak boleh. Saya katakan hal ini juga kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin suka pakaian yang indah, tapi tidak boleh terlalu indah sehingga perhatian semua orang. Apalagi yang perhatikan laki-laki, lebih parah lagi. Jadi pusat perhatian ibu-ibu saja tidak boleh. Tidak boleh kita pakai pakaian syuhrah. Tidak boleh. Pakaian yang wajar saja, indah yang wajar, jangan terlalu indah. Jangan juga terlalu kumuh, terlalu lusuh sehingga menarik perhatian juga. Tidak boleh, dua-duanya tidak boleh. Kata para ulama. Karena yang aneh-aneh tidak disukai dalam syariat. Makanya aneh ada orang yang kemudian berjalan berkira-kira jalan mundur, itu ngapain? Kemudian jalan mundur pasang spion, kurang kerjaan. Buat apa? Supaya dia terkenal, supaya masuk dalam Guinness Book of Record. Masuk dalam Guinness Book of Record sebagai rekor orang kurang kerjaan itu. Masuk memecahkan rekor dunia sebagai orang yang kurang kerjaan. Ngapain jalan kaki mundur pakai spion? Dia sudah jalan depan dan tahu ya subhanallah. Jadi jangan tiru seperti itu ya. Meskipun itu terkenal tapi kurang kerjaan. Demikian juga orang yang berjalan pakai sendal satu saja pasti jadi pusat perhatian. Orang akan lihat dia. Ngapain pakai sendal cuma satu? Ya. Mending tidak usah pakai sendal atau pakai sendal dua-duanya. Baik, ini sebagai pendapat sebagian ulama dilarang pakai sendal satu karena ini adalah bentuk dari pakaian syuhrah, pakaian popularitas. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, kenapa dilarang pakai sendal cuma satu? Karena itu kebiasaan syaitan. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Syaitan itu kalau jalan pakai satu sendal saja. Kok syaitan begitu Ustaz? Ya memang syaitan hobinya begitu, syaitan suka aneh-aneh. Nanti gak usah protes. Nabi bilang syaitan suka pakai sendal satu, ente mungkin heran. Kok syaitan hobinya begitu? Ya memang hobinya begitu. Hobinya ganggu ente, hobinya begitu, mencari masalah. Kalau orang tidur dikencingi telinganya, ya, memang suka cari masalah. Di antara hobinya dia, ya, suka kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri. Fa inna syaitana yu'ti bishimal wa ya'khudh bishimal. Setan kalau memberi pakai tangan kiri, kalau ngambil pakai tangan kiri, itu hobinya setan begitu.
Di antaranya hobinya kalau pakai sendal cuma satu. Mungkin sendal kiri juga yang dia pakai. Dia hobi yang seperti itu. Memang begitu, modelnya kayak gitu. Dari sini kata para ulama, tidak boleh seorang pakai sendal cuma satu karena meniru syaitan. Tasyabuh dengan syaitan. Bukan tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan apa? Syaitan. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karenanya, pendapat yang kuat, memakai sendal cuma satu saja, maka hukumnya haram karena tasyabuh dengan syaitan. Yang perlu saya ingatkan juga di akhir bahasan kita, yang dilarang adalah memakai satu sendal tatkala berjalan. Adapun kita lagi duduk, kita pakai sendal satu dulu sambil ngobrol, terus yang kedua belakangan nggak jadi masalah karena kita tidak sedang berjalan. Pakai sepatu juga kanan dulu baru kiri nggak apa-apa. Nggak boleh pakai sepatu satu nggak boleh. Ya langsung dua-duanya enggak. Ini apa? Satu dulu kanan baru kiri nggak jadi masalah. Tapi kita pakai yang kanan dulu. Yang dilarang pakai satu kalau sambil apa? Berjalan. Baik, demikianlah hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih ada 15 menit tanya jawab ya. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Allah taala misal. Nasihat apa yang kita sampaikan tatkala menjenguk anak kita yang baru masuk pesantren kelas 1 SMP karena anak kita masih sepertinya sedih kangen rumah. Saya rasa di awal-awal mungkin harus sering kita kunjungi, jenguk. Ya, terus kita kasih motivasi ya. Bilang teman-teman juga seperti itu, teman-teman juga sama seperti kamu ya. Kalau toh kita nggak bisa jenguk, jangan lupa telepon dari sama gurunya ya. Ada jadwal, jadi ada jadwal telepon. Misalnya hari Jumat kita telepon. Setiap Jumat jangan lupa kita nggak telepon, sehingga dia tahu orang tuanya perhatian sama dia. Nanti lama-lama juga dia lupa. Awal-awal itu biasa. Lama-lama dia sibuk dengan teman-temannya, ya. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Jadi perlu sering dikunjungi untuk awal-awal. Kalaupun tidak bisa mengunjungi, maka jangan lupa di telepon, tunjukkan kita perhatian. Tanya, ya, kasih tahu sama anak kita, bosnya kita perhatian sama dia. Bilang nanti, mama tanya sama gurumu bagaimana perkembangannya, sehingga dia tahu dia diawasi oleh orang tuanya. Ya, sehingga dia akan serius. Karena kalau saya tidak serius, nanti guru saya lapor sama ibu saya. Ya. Jadi intinya tetap perhatian dan yang paling penting mendoakannya. Idul Fitri adalah hari bersenang-senang. Apakah boleh dalam satu bulan Syawal itu kita bersenang-senang karena tidak mungkin satu hari cukup waktunya untuk ke rumah saudara, untuk tamasya? Bukan demikian juga bersenang-senang satu bulan penuh, enggak. Ya, sesuai dengan urf kita. Urf kita nuansa Idul Fitri masih adalah seminggu, 2 minggu Syawal, masih ada nuansa apa? Lebaran. Tidak apa-apa. Ini urf yang tidak melanggar. Bukan berarti bersenang-senang jalan-jalan berhura-hura, tidak ya, suasana liburan. Ya, saya rasa kalau seminggu 2 minggu ya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau sudah bulan berikutnya jangan bilang lagi lebaran, sudah selesai lebaran. Jadi senang-senang aja nggak apa-apa. Perkara mubah selama itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau nuansa lebaran itu minggu pertama, minggu kedua itulah nuansa apa? Lebaran. Saya sering bermuamalah dengan orang kafir dan mereka sering mengucapkan salam serta memberi hadiah kalau lebaran. Apa sebaiknya yang kita lakukan? Ya kalau dia mengucapkan salam kita jawab Waalaikumsalam. Ya. Kita jawab sesuai dengan salam dia. Paling tidak kita mengucapkan ya terima kasih ya. Terima kasih atas pemberianmu ya. Dan yang lainnya. Kalau dia ucapkan salam kita jawab dengan salam. Jadi perkara duniawi dia mengucapkan kebaikan kita membalas dengan kebaikan. Kalau dia berikan kita hadiah, kita bilang semoga Allah beri hidayah kepadamu ya. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu ya, dan seterusnya. Nggak jadi masalah. Bagaimana cara kita tahu bahwa orang itu munafik ketika dia sudah meninggal? Tidak ada yang tahu caranya. Jangankan kita, Umar bin Khattab pun tidak tahu. Umar bin Khattab tahu Rasulullah SAW dikabarkan ada beberapa orang-orang munafik di Madinah. Dan Rasulullah SAW kabarkan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Rasulullah SAW kabarkan kepada Hudzaifah. Sahabat tidak ada yang tahu. Makanya kalau ada orang meninggal, Umar lihat dulu, Hudzaifah sholatin enggak? Kalau Hudzaifah sholatin berarti bukan orang munafik. Kalau Hudzaifah enggak sholatin berarti orang munafik. Umarnya enggak tahu. Sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, hal samani, apakah Rasulullah SAW sebut namaku termasuk orang munafik? Kata Hudzaifah enggak.
Jadi tidak ada ciri-ciri khusus, stempel kemudian ada stempel di kepalanya yang munafik, nggak ada. Jadi kita hanya bisa menilai dari zahirnya. Orang ini kita khawatirkan munafik, kadang kemunafikannya nampak, contohnya dia membenci syariat Islam, yang contohnya dia mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW. Dia orang munafik. Dia sudah menampakkan kekufurannya. Ya sudah, jangan sholatin orang seperti ini. Kenapa? Dia sudah menampakkan kemunafikannya meskipun dia KTP-nya Islam. Ya, tapi kalau dia tidak menampakkan kemunafikannya, ya kita zahirnya dia seorang apa? Muslim. Untuk dhamir muannats mukhatab apa harus diganti yarhamukillah atau tetap yarhamukallah? Boleh insyaallah kita kalau sama apa namanya? Akhwat kita bilang yarhamukillah atau kita bilang yarhamukumullah, ya. Yarhamukumullah. Ya, boleh yarhamukillah, bisa yarhamukumullah, ya. Boleh. Atau gampangnya yahdikumullah enggak usah diganti. Yahdikumullah karena antum itu kum bisa digunakan untuk lelaki, bisa digunakan untuk perempuan, mufrad maupun jamak. Ya. Ustaz mau tanya mengenai hukum kita sholat di masjid yang pendiriannya di fasilitas umum, namun berada dalam kompleks rumah Bank Indonesia yang mayoritas dibiayai warga kompleks. Apakah haram sholat di masjid tersebut? Allah alam bisawab, tidak mengapa ya sholat di masjid ya, meskipun dalam begini kondisinya nggak jadi masalah. Masjid di mall namun milik orang muslim, hanya biayanya dari hutang. Pokoknya ada masjid, sholat itu tidak apa-apa ya. Mau di mall di mana pun, kalau dikenal sebagai masjid kita boleh sholat di situ. Yang tidak boleh adalah masjid dirar, kalau masjid itu ternyata dibangun untuk tujuan buruk ya, untuk provokasi misalnya, untuk memecah belah kaum muslimin, maka masjid dirar tidak boleh. Sama masjid yang dibangun oleh warga yang ada salah satu warganya orang Syiah jadi masalah. Yang penting itu masjid sudah milik Allah Subhanahu wa taala, milik kaum muslimin, maka salat di situ jadi masalah. Apa hukumnya menggerakkan telunjuk jari tatkala tahiyat? Ini hukumnya diperselisihkan, apakah sunnah atau tidak sunnah. Yang jelas para ulama sepakat jari tidak digerakkan tidak jadi masalah. Cuma mana yang lebih afdal, digerakkan atau tidak. Bahkan jika seorang sholat jarinya tidak ditujukan juga tetap sah sholatnya. Ya. Jadi menunjukkan jari ini sunnah. Apakah sunnahnya digerakkan atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ini masalah hadis. Saya tidak ingin panjang lebar. Saya sendiri lebih condong untuk tidak digerakkan, tetapi ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang menggerakkan ya tidak jadi masalah. Demikian hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.